Assalamualaikum Ustadz Yadi, ucap Alia. Waalaikumsalam, ada apa Ustazah? Tanya Fauzan. Alia justru terdiam beberapa saat. Sampai akhirnya Alia kembali sadar kalau Ustadz Yadi bertanya padanya. Ustadz, kemarin saya sempat pulang. Ada salam dari Abi untuk Ustadz Yadi. Saya hanya ingin menyampaikan itu saja. Balas Ustazah Alia dengan senyuman mengembang. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan Pak Isa di sana? Tanya Yahdi. Alhamdulillah Abi baik-baik aja. Sampai saat ini Alia masih tidak percaya kalau dirinya benar-benar akan dijodohkan oleh Ustadz Yahdi. Bahkan tanggal penting dan juga hari yang paling ditunggu Alia sebentar lagi akan terlaksana. Aku jadi bingung kalau dilihat-lihat AA. Sama Ustazah bahagia banget menjelang hari bahagia mereka. Tapi di sisi lain aku mengetahui suatu kebenaran di mana Diandra juga suka sama AA. Ya Allah, apapun yang terjadi nanti semoga itu yang terbaik untuk kebahagiaan mereka. Ucap Aminah yang juga berada di tempat yang sama dengan Ustadz Yadi dan juga Ustazah Alia. Kini semua santriwati berkumpul di depan asrama yang Diandra tempati. Bahkan beberapa dari santriwati itu terus mengatakan hal tidak baik untuk Diandra dengar. Satu persatu tas milik Aminah, Siva dan juga Diandra digeledah mencari barang yang dimaksud salah satu santriwati tersebut. Tidak ada raut wajah panik ataupun cemas yang diperlihatkan Diandra. Karena menurutnya tidak ada apapun di dalam tas miliknya, kecuali buku-buku dan alat tulis lainnya. Sampai akhirnya wajah Diandra berubah tegang melihat 2 jam tangan dan juga uang saku milik santri lain ada dalam tas miliknya. Diandra, kamu mencuri? Tanya Ustazah Alia tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Enggak Ustazah, semua fitnah. Mana mungkin Diandra mencuri milik orang lain, bantah Diandra. Siva menatap ke arah Diandra. Sementara Diandra berusaha meyakinkan Siva kalau semua yang terjadi tidak benar. Aku gak mencuri, Fah, ucap Diandra. Alah, mana ada maling yang mau mengaku Ustazah, meskipun ada penjara akan penuh, ujar salah satu santri. Sudah barang bukti ini sudah jelas. Diandra, kamu harus mendapat hukuman atas perbuatan tidak terpuji kamu. Kamu tahu kan, kalau mencuri itu perbuatan tidak baik. Berkali-kali Diandra mencoba menjelaskan kalau dirinya tidak bersalah. Tapi semua usahanya sia-sia saja. Tidak ada yang percayanya. Karena mereka semua hanya melihat barang bukti yang ada di dalam tas milik Diandra. Ya Allah, ujian apa lagi yang engkau berikan ini? Mama Diandra rindu mama, batinnya berkata. Diandra ditarik ke lapangan dilihat banyak orang yang kebetulan juga sedang melintas di sana. Dikalungkan sebuah papan tulisan yang terbuat dari kardus dengan tulisan. Saya telah mencuri uang santri lain. Banyak mata yang menyorot Diandra dengan tatapan tidak senang. Bahkan beberapa juga ada yang sampai membicarakannya. Maafin aku, Rah. Aku gak bisa bantu kamu. Batin Siva melihat Diandra tidak tega. Jika ini karena ujianmu, hamba ikhlas ya Allah. Tolong tunjukkan kebenarannya pada mereka semua, batin Diandra. Kini semua orang sudah pergi meninggalkan Diandra sendirian berdiri di lapangan. Rasa ingin marah terhadap yang memfitnahnya begitu besar. Tapi Diandra juga tahu lebih baik memaafkan daripada harus melibatkan dendam di dalamnya. Kini sore harinya kedua teman Diandra tidak menemukan keberadaan Diandra dimanapun. Bahkan di kantin juga tidak dapat menemukan keberadaan Diandra. Bruk, astagfirullah. Melihat buku yang terjatuh berantakan di lantai, Aminah langsung kembali merapikan buku-buku itu. Memberikannya kembali pada seseorang yang sudah Aminah tabrak tanpa sengaja tadi. Maaf ya A, Aminah gak fokus, ujar Aminah. Kenapa sampai tidak fokus seperti itu? Bahaya kalau kamu berjalan dengan pikiran kamu yang kosong seperti itu. Bisa-bisa kamu jatuh nanti, ucap Yadi mengingatkan Aminah untuk tetap fokus. Iya maaf A, soalnya pikiran Aminah fokus sama Diandra yang belum kembali semenjak hukumannya selesai, jawab Aminah. Diandra, hukuman maksud kamu? Tanya Yadi yang tidak mengetahui masalahnya. Aminah menjelaskan tentang kejadian hari ini. Bahkan secara detail Aminah menceritakannya. Coba kamu cari ke tempat yang biasa kalian datangi ke pesantren ini, mungkin Diandra ada di sana,
ujar Yadi. Sudah, tapi tetap tidak ada. Ya udah Aminah, mau lanjut cari lagi. Kalau lihat, kasih tahu Aminah ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Yadi. Mengingat ucapan Aminah yang tidak menemukan Diandra di tempat yang biasa mereka datangi di pesantren, Yadi teringat sesuatu, mungkin saja Diandra berada di sana saat ini. Aminah, tunggu. Yadi langsung menghentikan Aminah. Yadi melangkahkan kakinya mendekat ke arah Aminah. Dek, coba kamu cari Diandra di danau, mungkin dia di sana, ujar Yadi memberitahu Aminah. Aminah tidak percaya begitu saja mendengar perkataan Yadi, karena Diandra masih tergolong santri baru di pesantren ini, dan belum terlalu tahu tentang pesantren ataupun keberadaan danau di pesantren ini. Kalau Diandra tidak ada di sana bagaimana? Dek, coba saja mungkin dia di sana. Kamu gak akan tahu kalau tidak mencarinya kan? Akhirnya Aminah mengikuti ucapan Yadi mencari Diandra di tempat yang tidak banyak santri datangi. Sampai di danau, Aminah melihat perempuan yang menggunakan hijab dan juga gamis sama seperti yang Diandra kenakan. Diandra, panggil Aminah. Mendengar namanya dipanggil, Diandra langsung menoleh ke arah sumber suara melihat Aminah berdiri tepat di belakangnya. Diandra kembali menyekat air matanya agar Aminah tidak melihat Diandra menangis. Ternyata kamu di sini. Kenapa kamu gak ajak aku atau Siva? Kita cemas cari kamu, Diandra, ujar Aminah bernafas lega bisa menemukan Diandra. Maaf udah buat kamu sama Siva jadi cemas karena aku. Aku cuma lagi ingin sendiri Aminah, aku harap kamu ngerti. Lagian kamu kenapa harus cemas saat aku gak ada di asrama? Orang tua aku aja gak peduli atas apa yang aku alami hari ini, ujar Diandra. Ya Allah, Ra, sadar kamu ada di sini karena seizin Allah. Justru orang tua kamu peduli dan sayang sama kamu, ucap Aminah. Kalau memang mereka sayang dan peduli sama aku, kenapa mereka kirim aku ke pesantren? Aku gak suka ada di sini, aku gak suka Aminah. Ra, Allah tahu yang terbaik untuk kamu. Mungkin saat ini kamu merasa terasingkan dari keluarga kamu. Tapi percayalah, akan ada hikmah besar di hari depan nanti. Aminah berusaha meyakinkan Diandra untuk tidak membenci kedua orang tuanya. Karena Allah tahu yang terbaik umatnya. Kamu harus sabar, karena hanya itu kunci satu-satunya saat ini. Ustadz, panggil seseorang dari belakang. Suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah seorang ustadz yang saat ini sedang bersiap untuk kembali ke pesantren. Kenapa? Tanyanya. Kini senyuman mengembang di wajah seorang yang sudah berada di depan orang yang dipanggilnya tadi. Senyuman yang bisa membuat siapa saja akan terpesona, tapi tidak dengan ustadz satu ini. Bahkan wajahnya terlihat biasa saja. Kenapa? Tanyanya sekali lagi. Siapa lagi seorang ustadz yang bertanya seperti itu kalau bukan Ustadz Yadi? Apanya? Seseorang di hadapannya justru malah berbalik bertanya. Siapa lagi kalau bukan Diandra? Perempuan yang pantang menyerah untuk mendapatkan cinta dari ustadz pujaannya. Astagfirullah, kenapa tanya saya? Kamu tadi manggil saya dan saya bertanya kenapa? Ujar Yadi tidak habis pikir. Bukannya takut dan beritahu alasannya manggil Yadi, Diandra justru malah kembali tersenyum mendengar Yadi berbicara panjang padanya. Oh itu, santai dong Ustadz, jangan sewot gitu. Ntar cepat tua terus kalau Diandra gak suka lagi gimana? Kan bahaya, iya kan? Ujar Diandra dengan serius. Tidak, jawab Yadi justru sebaliknya. Untung saja suka, kalau enggak udah gelut kita. Diandra masih berusaha sabar menghadapi kedinginan sikap Ustadz Yadi saat ini. Semua dilakukan Diandra demi misinya saat ini, yaitu mengejar cinta Ustadz Yadi. Diandra cuma mau tanya satu hal sama Ustadz, tapi harus dijawab jujur, ucap Diandra. Tanyakan. Diandra mengetupkan jari telunjuk di mulutnya sambil memikirkan sesuatu yang ingin ia tanyakan. Ustadz, punya tipe untuk pasangan Ustadz nanti? Tanya Diandra. Yadi mengernyitkan alisnya setelah mendengar pertanyaan dari Diandra. Mencoba mencerna maksud dari pertanyaan Diandra. Memangnya kenapa?
Diandra mendengus sebal mendapati Yadi yang tidak menjawab pertanyaannya. Ustadz jawab aja dulu, paksa Diandra. Tidak ada, balas Yadi. Diandra tahu Ustadz Yadi saat ini tengah mempermainkannya. Mana bisa laki-laki mencari pasangan tanpa memiliki kriterianya sendiri. Bohong banget, pasti ada, iya kan? Yadi menghembuskan nafasnya secara kasar. Diandra, jodoh, maut, dan rezeki itu semua sudah diatur oleh Allah. Manusia tidak pernah tahu siapa dan di mana seorang akan bertemu jodohnya. Begitu juga saat maut menjemput seseorang dalam keadaan apa nanti. Baik atau bahkan buruk, begitu juga dengan rezeki kita. Manusia hanya bisa berandai saja, tapi yang menentukan hanya Allah. Bisa jadi yang kita inginkan belum tentu baik di mata Allah. Tapi apa yang Allah berikan untuk kita sudah pasti itu yang terbaik untuk kita. Jelas Yadi, panjang kali lebar. Diandra manggut-manggut mendengar penjelasan dari Ustadz Yadi. Kalau gitu Diandra mau memantaskan diri dulu. Berdoa semoga Ustadz jodoh Diandra di masa depan. Ucap Diandra. Suara yang terdengar mengecil namun samar masih bisa terdengar Yadi. Seperti biasa hari-hari Diandra selama berada di pesantren digunakan untuk belajar. Meskipun terkadang rasa ingin bolos, pelajaran begitu menggebu dalam diri Diandra. Beberapa saat dirinya masih sekolah di SMA-nya dulu, bisa bolos kapanpun Diandra mau. Tapi untuk sekarang semua itu tidak bisa Diandra lakukan lagi. Kali ini Diandra sudah berada dalam kelas mengikuti pelajaran hari ini. Raganya memang berada di sana, tapi pikiran Diandra yang justru berada di tempat lain. Tepatnya selalu memikirkan Ustadz Yadi. Berpikir bagaimana caranya agar ia bisa lebih dekat lagi daripada sekarang atau bahkan lebih. Brak! Suara meja yang digebrak keras membuat Diandra terkejut, bahkan semua santriwati di kelas juga ikut terkejut. Saya tidak suka jika ada santriwati yang melamun saat jam pelajaran saya. Maksudnya apa melamun? Diandra bukannya melamun. Bahkan Diandra tetap mendengarkan penjelasannya saat menjelaskan mata pelajarannya. Hanya saja pikiran Diandra yang memang harus memikirkan Ustadz Yadi. Jika harus ada yang disalahkan, salahkan saja Ustadz Yadi. Siapa suruh harus ada di pikiran Diandra? Diandra Rafflesian jelita. Kamu dengar saya kan? Tidak boleh ada yang melamun di jam pelajaran saya. Paham? Ingin sekali rasanya Diandra mencekik ustazah satu ini. Tapi tidak, Diandra harus terlihat baik dan kalem. Jangan sampai sifat barbarnya terlihat, meskipun seringkali sifat barbarnya sulit dikendalikan. Maaf ustazah, ucap Diandra. Terima kasih dukungan semua noveler. Terima kasih ya yang sudah setia, yang masih nih stay tune di channelnya Mimin, channel Feby Vitaloka. Hai novelers. Alhamdulillah hari ini Mimin upload lagi, doain Mimin ya supaya Mimin bisa upload tiap hari dan memberikan novel-novel, dan semoga semua novelers tidak bosan mendengar ceritanya Mimin. Oh iya, Mimin mau minta maaf nih jika suara Mimin ada suara